Setelah tadi kita mendiskusikan tentang beberapa solution yang teman-teman Anda sudah sajikan ya, sekarang kita akan mencoba melihat salah satu possible solution. Ya, tentu ada solusi-solusi yang lain. Perbedaannya adalah sekarang kita akan coba menggunakan array ya, untuk men-tackle persoalan-persoalan yang tadi kita lihat ya. Nah, setelah tadi kita membicarakan mengenai beberapa solusi yang teman Anda sajikan, kita akan coba lihat solusi yang bisa ditawarkan ketika kita memanfaatkan yang namanya array. Nah, tadi kita sudah lihat beberapa kasus ya, bukan kasus, beberapa contoh solusi dari teman-teman Anda. Mungkin Anda punya solusi yang lain, nggak apa-apa. Nah, anyway, kita akan flashback sedikit tentang apa sih yang mau kita tackle, ya. Jadi di sini persoalannya adalah bagaimana jika kita punya configurable vending machine. Jadi vending machine kita bisa saja jumlah slotnya itu bisa dikonfigurasi ya. Misalnya kalau tadi kan kasus kita yang di awal ya, itu cuma 3 slot. Nah, sekarang saya mau slotnya 8, saya mau slotnya 24 misalnya, atau slotnya 12. Ya, itu kan tergantung sama kebutuhan. Jadi bisa dikonfigurable. Bisa dikonfigurasi ya, bukan bisa dikonfigurable. Kemudian jumlah minuman yang disimpan dalam satu slot itu juga bisa dikonfigurasi. Ya, asumsinya seragam ya, jadi kalau satu slot itu 5 isinya, maka semua slot isinya 5 gitu ya. Jadi di sini kita masih belum melihat varian, kita masih fokus ke jumlah botol minuman yang bisa masuk ke dalam satu slot. Nah, kalau di contoh kita awal itu isi dalam satu slot itu 4 botol minum atau 4 kaleng minuman. Nah, bagaimana jika bisa dikonfigurasi? Misalnya 10 botol, misalnya 5 botol, misalnya 2 botol, ya terserah ya, tergantung sama yang jual. Jadi inti persoalannya adalah, actual problems-nya adalah bagaimana jika kita memerlukan situasi yang configurable, yang slot dan jumlah minuman yang disimpan per slot itu bisa dikonfigurasi. Jadi inti persoalannya adalah itu. Nah, kita akan coba ungkap nanti gimana kira-kira caranya ya. Nanti masih akan ada challenge buat Anda tentu saja ya. Jadi jangan khawatir. Oke, kita lanjut ya. Terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang yang namanya array. Apa sih array itu? Nah, array ini kan akan kita pakai sebagai salah satu bagian dari solusi vending machine kita ya. Jadi array adalah sebuah struktur data yang mampu menyimpan multiple values at once. Jadi menyimpan banyak nilai dalam satu waktu sekaligus gitu ya. Nah, kita akan coba bandingkan dengan variabel ya. Kalau variabel itu hanya bisa menyimpan satu buah nilai dalam satu waktu. Misalnya Anda punya variabel X misalnya. X ini tipenya integer misalnya. Nah, kalau X kita isi dengan nilai 5, maka X berisi nilai integer, yaitu 5. Nah, kemudian kalau kita isi X dengan 7, maka nilai 5 itu sudah tidak ada lagi di sana. Sudah digantikan dengan nilai 7. Artinya, X hanya bisa menyimpan satu nilai bilangan bulat saja, satu biji ya, satu biji nilai bilangan bulat dalam satu waktu. Jadi tidak bisa angka 5 dengan angka 7 itu ada dua-duanya di dalam X, nggak bisa. Anda mau pilih 5 apa pilih 7 gitu ya. Jadi hanya satu nilai dalam satu waktu. Ada beberapa terminologi yang ada pada array ya. Jadi array itu Anda bisa bayangkan sebagai multiple variables, seolah-olah seperti Anda punya banyak variabel. Nah, untuk membantu Anda dalam memahami seperti apa array itu, Anda bisa bayangkan asrama. Asrama itu kan di tempat tinggal mahasiswa. Di dalam sebuah asrama itu punya banyak kamar ya, tergantung ukuran asramanya. Anggaplah dulu kita sekarang fokus melihat ke salah satu lorong dari asrama. Nah, lorong asrama ini dalam satu lorong itu bisa saja ada misalnya ya 8 kamar untuk mahasiswa, ada yang mungkin 10 kamar, ada yang mungkin 6 kamar ya dalam satu lorong. Itu tergantung dari ukuran asramanya. Kalau asramanya panjang, ya mungkin jumlah kamarnya banyak.
lebih banyak daripada yang ukuran asramanya kecil ya, lebih pendek misalnya. Nah, Anda bisa bayangkan di sana ada ya katakan saja 8 kamar ya dalam satu lorong ya, 8 kamar gitu ya. Nah, di array itu juga konsepnya seperti itu. Jadi ada kamar-kamarnya ya. Jadi ada kamar 1, kamar 2, kamar 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, setiap kamar bisa menyimpan satu nilai. Ya, kalau asrama ya bisa nyimpan, bukan nyimpan ya, bisa ditinggali oleh mahasiswa ya. Jadi kalau asrama itu tipe datanya adalah mahasiswa, karena yang bisa masuk ke dalam atau bisa tinggal di dalam ya mahasiswa. Nah, kalau array, setiap kamar itu bisa menyimpan satu nilai, ya. Nah, kalau di array, kamar-kamar ini disebut dengan elemen, ya. Lalu elemen ini atau kamar-kamar ini gitu ya, kalau di asrama itu diberi nomor. Kalau di asrama itu diberi nomor misalnya kamar 1, kamar 2, kamar 3 gitu ya. Kalau di array itu eh, penomorannya mulai dari 0 ya. Jadi kamar 0, kamar 1, kamar 2, 3 dan seterusnya sampai kamar n-1 gitu ya, n-1 di mana n itu adalah ukuran dari array-nya. Jadi kalau array-nya itu ukurannya 8, maka nomor elemennya atau indeks elemennya itu mulai dari 0 sampai 7, yaitu 0 sampai n-1. N-nya adalah 8, jadi n-1 adalah 7. Yaitu adalah nomor kamarnya atau nomor elemennya atau indeksnya. Jadi lebih sering disebut dengan indeks. Ada hal yang perlu diingat terkait nilai-nilai yang disimpan dalam array. Nilai-nilai yang disimpan dalam array itu homogen atau jenisnya sama. Ya kalau integer, integer semua. Kalau string, string semua, ya, nggak campur-campur. Meskipun ada bahasa pemrograman yang memungkinkan nilai dalam elemen-elemen array itu berbeda-beda tipenya. Tapi pada umumnya biasanya itu homogen. Jadi itu perlu diingat. Yang kedua adalah ukuran dari array. Ya, ukuran dari array biasanya disebut n gitu ya. Dikasih variabel namanya n. Nah, ukuran dari array atau size dari array itu sama dengan jumlah elemennya. Jadi kalau asrama tadi ya, misalnya kita bayangkan asrama ini jumlah kamarnya ada 8. Ya, berarti size-nya 8 gitu ya. Jadi size-nya 8, kemudian dia punya nomor ya. Kalau asrama dimulai dari nomor 1, 2, 3 sampai nomor ke-8 sesuai dengan size-nya. Tapi kalau array bukan dari 1, tapi dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kenapa 7, Pak? Karena ukurannya, maksimum indeksnya atau maksimum number-nya itu adalah n-1. Karena size-nya 8, maka 8 kurang 1 ya 7. Jadi nomornya dari 0 sampai 7. Ya, itu harus diingat, itu yang key-nya ya. Berikut ini adalah contoh struktur dari array. Di sini saya punya sebuah array dengan tipe integer, artinya array ini mampu menyimpan nilai bilangan bulat ya, nilai-nilai bilangan bulat. Di sini nama dari array adalah arr int ya. Saya kasih arr itu maksudnya array, kemudian int itu sebenarnya dari integer. Kemudian array itu biasanya disimbolkan dengan kurung siku ya. Kurung siku simbolnya biasanya. Kemudian di sana ada 3 kamar atau 3 elemen ya. Elemen ke-0, elemen ke-1 dan elemen ke-2. Elemen ke-0 saya isi dengan nilai 4. Elemen ke-1 atau elemen dengan indeks 1 saya isi dengan nilai 11. Dan elemen terakhir atau elemen n-1 atau elemen 3-1, 2 gitu ya. Elemen kedua gitu ya, saya isi dengan minus 23. Ya, ini semua bilangan bulat ya. Bilangan bulat integer semua. Jadi semuanya seragam ya, integer ya. Cuman ya nilainya bisa lain-lain. Jadi kalau ditanya berapa size-nya? Size-nya adalah 3. Berapakah minimum indeksnya? Minimum indeksnya adalah 0. Berapakah maksimum indeksnya? Maksimum indeksnya adalah n-1 atau 3-1, sama dengan 2. Ya, nama array-nya apa? arr int gitu ya. Jadi simple sekali ya. Kalau ditanya lagi misalnya, berapakah nilai yang disimpan pada indeks ke-1? Berapa nilainya? 11 ya. Jadi
eh, nilai yang disimpan di kamar dengan nomor 1 gitu ya, 11. Ingat kamarnya mulai dari nomor 0 atau indeks ke 0 ya, jangan lupa. Nah, di sini ada sebuah exercise, kita akan coba kerjakan bersama. Di sini saya punya sebuah array, dan array ini punya sekian nilai gitu ya, dan ada sekian kamar gitu ya. Kita akan coba jawab satu-satu. Yang pertama, apa nama array-nya? ARRX, itu nama array-nya ya. Namanya funky banget ya, ARRX gitu ya. Kemudian berapa jumlah elemennya? Ya dihitung aja, kotaknya berapa, atau kamarnya ada berapa, atau elemennya ada berapa. Ya elemen memang pertanyaannya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah elemen. Kemudian apa tipe data dari elemennya? Apa tipe datanya itu? Real ya. Kalau di kasus kita ini tipe data real. Kemudian ukurannya berapa? Tadi kan kita sudah tahu berapa jumlah elemennya. Lalu ukuran dari array ini berapa? Ukuran dari array ini adalah sama dengan jumlah elemennya. Jadi karena jumlah elemennya 4, ya size-nya 4 juga. Ya, jadi n-nya adalah 4. Kemudian first elemen pertama itu indeksnya 0. Elemen pertama indeksnya 0. Atau kamar pertama itu diidentifikasi dengan indeks ke 0. Kamar kedua, elemen kedua itu diidentifikasi dengan indeks 1, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian ada pertanyaan misalnya, berapakah nilai yang disimpan pada kamar ya, yang diidentifikasi atau dengan indeks 2, berapa nilainya? Minus 23,11 ya, titik 11.11. Nah, itu contohnya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa dapat idenya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan coba bicarakan mengenai array di Flogorithm ya. Ingat bahwa aplikasi atau implementasi array di beda bahasa pemrograman ya bisa beda. Yang Anda jangan expect, kalau di Flogorithm ini kayak gini, loh kok di Java gini, loh kok di C gini ya? Nah, Anda jangan protes, tapi idenya itu sama semua, cuman bentuk implementasinya beda. Oke, jadi kalau nanti di masa mendatang Anda melihat yang bentuknya beda, ya nggak apa-apa ya. Itu cuma masalah bentuk, tapi idenya mostly generically itu sama. Oke. Yang pertama, Flogorithm ya support array, kemudian tipe datanya ya seperti apa tipe data di Flogorithm, dia bisa dipakai semua. Misalnya integer, string, boolean, dan lain sebagainya Anda bisa pakai untuk membuat array. Kemudian ada beberapa batasan yang dimiliki oleh Flogorithm ya. Yang pertama hanya satu dimensi. Ya, dimensi ini seperti apa? Sebenarnya yang tadi kita lihat itu satu dimensi. Ada nanti yang bentuknya 2 dimensi, tapi di bahasa pemrograman lain ya. Kalau di Flogorithm cuma 1. Jadi cukuplah kita menikmati yang satu dimensi ini terlebih dahulu ya. Batasan yang kedua adalah numerical index. Jadi di Flogorithm itu hanya support numerical index. Indeksnya mulai dari 0, 0, 1, 2, bla 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 sampai n-1. Jadi itu kan angka ya, numerik ya. 0, 1, 2 dan seterusnya. Ada bahasa pemrograman yang mampu untuk menggunakan non-numerical index ya. Nanti Anda akan lihat itu di bahasa yang lain, tapi di Flogorithm ya cukuplah ini yang mulai dari 0 sampai ke bla 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 n-1 ya. Jadi indeksnya dimulai dari 0 sampai indeks ke n-1. Sip. Oke, kita go. Nah, ini adalah contoh array ya, contoh array, penggunaan array di Flogorithm. Ini simplistik sekali, dan array yang saya contohkan di sini adalah array yang tadi kita lihat ya, ARRInt ya, ARRInt. Ingat di sana ada 3 buah elemen. Elemen pertama saya isi dengan 4, elemen kedua saya isi dengan 11, elemen ketiga saya isi dengan minus 23. Ya, elemen ke-1 itu indeksnya 0 ya, atau elemen dengan indeks 0 nilainya 4 gitu ya. Jadi kadang-kadang agak tricky juga. Nanti makin lama Anda makin terbiasa. Oke, untuk membuat sebuah array ya, sebenarnya mirip dengan ketika kita membuat variabel biasa ya, kita kasih nama gitu, identifier, kemudian Anda contreng array. Ya di sana ada tanda tanya ya.
Array, yes, contreng, gitu ya. Kemudian pilih tipe datanya, kemudian pilih size-nya atau ukurannya, n-nya berapa, ya. Kemudian Anda oke. Nanti bentuknya akan seperti itu. Ada sikunya, ya, ada kurung sikunya 3 gitu ya. Jadi integer array ARR in 3, artinya ukurannya 3. Ada 3 elemen di dalam ARR in. Kemudian cara mengisinya atau cara mengassign nilai ke dalam elemen-elemen array ya seperti itu kira-kira bentuknya. Jadi ARR int kemudian kasih Anda mau ngisi ke elemen dengan indeks berapa gitu ya. Oh, saya masukin ke indeks 0 dengan nilai 4. Nah, itu contohnya. Oh, saya mau ngisi nilai 11 ke indeks 1. Itu caranya. Saya mau ngisi ke indeks kedua dengan nilai minus 23. Caranya gitu. Ingat ya, elemen dengan indeks 0 itu sama dengan elemen pertama. Elemen kedua itu sama dengan uh, uh, elemen dengan indeks 1 ya. Jadi elemen dengan indeks itu nggak sama ya, nggak sama. Jadi be careful ketika Anda mungkin nanti menjabarkan atau menjelaskan sebuah source code atau menjabarkan sebuah solusi yang menggunakan array ya. Jadi hati-hati ketika menggunakan indeks ke, nah ya. Jadi array pada elemen dengan indeks ke itu nggak sama dengan elemen ke, ya itu nggak sama. Jadi harus hati-hati. Oke, kita akan lihat bagaimana array bisa membantu kita menyelesaikan kasus vending machine ya. Kita akan slightly go back sedikit tentang kasus yang akan kita selesaikan. Ingat tadi ya, kasusnya adalah bagaimana jika jumlah slot dalam vending machine itu bisa dikonfigur. Bagaimana jika jumlah minuman dalam vending machine bisa dikonfigur, ya bisa dikonfigur semuanya. Gimana caranya gitu ya? Ingat bahwa yang kita butuhkan adalah fleksibilitas. Fleksibilitas bisa dimodifikasi, bisa dikonfigurasi jumlah slot dan jumlah minuman per slot. Oke, itu key-nya. Oke, kita akan lanjut. Pertanyaannya adalah bagaimana array bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan persoalan vending machine kita. Ya, jadi array menjadi bagian dari solusi yang akan kita pakai untuk vending machine. Nah, array kita akan pakai sebagai penyimpan dari jumlah botol yang tersisa dalam slot. Jadi kalau misalnya oh di slot 1 masih sisa 5, nah angka 5 itu kita simpan dalam salah satu dari elemen array. Oh slot 2 masih tersisa 3, ya 3 itu kita simpan ke dalam array ya, elemen kesekian dan seterusnya ya. Jadi kita akan simpan jumlah botol atau kaleng minuman yang tersisa di slot dalam slot-slot vending machine kita. Kita akan pakai sebagai contoh ya. Sebagai contoh kita akan pakai kasus yang simplistik. Jadi kan kita tadi mau menyelesaikan yang configurable, tapi kita coba akan pakai yang simplistik dulu. Kalau yang simple itu bisa diselesaikan dengan ini, maka kasus yang kompleks juga akan bisa diselesaikan dengan ini. Tentu dengan perubahan sedikit ya. Perlu ditweak, tapi idenya akan sama. Oke, kita akan lanjut. Sebelum kita menuju ke solusi, kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu, sehingga kita paham betul bagaimana kita bisa merelasikan antara array, konsep array, dengan vending machine yang akan kita selesaikan. Yang pertama adalah array itu bisa menyimpan multiple values. Dia bisa terdiri dari satu elemen, bisa terdiri dari banyak elemen, tergantung kebutuhan. Demikian juga vending machine. Vending machine bisa punya satu slot atau bisa punya banyak slot. Ya kalau kasus yang simple dia cuma punya 3 slot. Tapi kalau kasus yang kompleks tadi misalnya saya minta 24 slot. Oh, ya bisa macam-macam. Jadi kita akan petakan antara elemen array dengan slot. Jadi jumlah elemen array akan sama dengan jumlah slot dari vending machine. Lalu jumlah botol tersisa untuk setiap slot pada vending machine itu akan menjadi value atau menjadi nilai dari elemen array.
salah satu elemen array ya, entah elemen yang mana ya. Nanti kita akan lihat gambarnya ya secara visual. Ingat bahwa satu elemen array itu akan kita petakan dengan satu slot. Nilai dari satu elemen array itu akan kita petakan sebagai jumlah botol minuman tersisa dalam slot tertentu, gitu ya. Jadi kita akan coba lihat gambaran pemetaannya. Untuk memudahkan kita dalam memahami struktur dari kasus ini, saya akan gambarkan sebagai berikut. Di sini saya punya gambar ini vending machine ya. Di situ ada sekian slot gitu ya. Slot 1, 2 dan seterusnya ya, masih banyak slot yang lain, tapi anggap saja slotnya cuma ini ya. Anggap saja cuma ini, cuma memberikan gambaran. Kemudian saya akan create sebuah array ya. Di situ saya beri nama array-nya saya beri nama slots, karena setiap elemen dari array ini akan mencerminkan atau akan berkorespondensi dengan satu slot. Misalnya vending machine kita ini ukurannya N misalnya, size-nya N. Maka saya akan buat array slots, kemudian saya akan buat size-nya N, sama dengan jumlah atau size dari vending machine. Kemudian setiap elemennya, ya saya asumsikan saja isinya adalah 4 ya. Jadi satu slot itu isinya 4. Ini 4, ini 4, ini 4, 4, 4, 4, 4, 4 sampai yang ke n-1 itu indeks n-1 isinya 4 semua. Ya, saya asumsikan dulu seperti itu. Jadi Anda bisa lihat ya pemetaannya, array dengan indeks ke 0 akan berkorespondensi dengan slot 1. Lalu array dengan indeks 1 akan berkorespondensi dengan slot 2 di vending machine. Lalu untuk slot nomor 3 di vending machine itu akan berkorespondensi dengan array di indeks ke-2 dan seterusnya sampai habis, sampai ke n dan n-1 ya. N itu untuk vending machine, n-1 itu untuk array. Jadi ingat ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah jumlah dari slot di vending machine sama dengan ukuran dari array, jadi sama-sama n. Kemudian ingat indeks dari array itu mulai dari 0, bukan dari 1. Beda dengan slot number di vending machine itu mulainya dari 1 sampai ke n. Jadi beda di situ, ada term yang berbeda. Nah, karena demikian maka kita akan memetakan slot dengan number x dengan array indeks ke x-1. Jadi kalau nilai slotnya 13, maka berkorespondensi dengan array pada elemen dengan indeks ke 12 gitu ya. Jadi korespondensinya seperti itu antara nomor slot dengan indeks dari array ya. Jadi indeks dari array itu selalu -1 dikurang 1 dikurang 1 gitu ya. Jadi kalau slotnya slot ketiga berarti indeksnya di array ya, itu 3 kurang 1, 2 berarti. Kalau slotnya ke-7 berarti kalau slotnya ke-7 berarti array-nya adalah 7 kurang 1 berarti 6 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan coba lihat solusinya seperti apa. Berikut ini adalah salah satu solusi yang sudah menggunakan array. Ya, di sini tampak lebih panjang ya jika dibandingkan dengan yang tadi ya, yang normal. Kasusnya cuma 3 slot ya. Tapi kan kalau kasusnya nanti 24, ya Anda nanti coba lihat. Nah, berikut ini adalah salah satu solusi yang mungkin bisa dipakai. Ada solusi yang lain? Ada. Anda bisa coba cari tahu tentunya ya. Anda kan nanti ada tugas tersendiri tentang itu ya. Tapi inilah salah satu bentuk solusi yang sudah mengaplikasikan array. Di sini saya punya selected slot sama ya, selected slot yaitu slot yang dipilih oleh user ya. Jadi user pengen minuman di slot 1 ya, dia pencet 1. Oh, saya mau minuman dari slot 3 ya, dia pencet 3 dan seterusnya ya. Kemudian ada slot counter, ini akan dipakai nanti ya, ini akan jadi counter ya. Nanti kita akan lihat apa itu counter. Kemudian ada continue serving, itu juga ada di kasus yang sebelumnya, di solusi yang sebelumnya Anda bisa lihat ke sana.
Kemudian saya punya array dengan nama slots, kemudian ukurannya size-nya 3. Ya, jadi dia punya 3 buah elemen mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 2 ya. Jadi dari indeks ke 0 sampai 3 min 1 gitu ya, jadi 2. Nah, kemudian untuk mengisi nilai dari array, saya akan gunakan repetisi ya. Di sini saya gunakan repetisi for. Jadi untuk repetisi for, di sinilah saya gunakan si slot counter ya. Dia akan akan melakukan counter mulai dari 0 sampai 2. Loh, kok dari 0, Pak? Ya dari 0 lah, karena indeks dari array kan 0 ya. Jadi set eh, saya akan set array dengan indeks ke 0. Saya isi dengan nilai 4 gitu ya. Kan satu slot itu isinya 4 ya, 4 bottleneck. Saya isi 4, kemudian di indeks ke-1 saya isi 4, di indeks 2 saya isi 4. Jadi sudah berisi 12 gitu total ya, karena 3 kali repetisi, kemudian setiap repetisi saya ngisi 4. Oke, itu untuk bagian ini. Selanjutnya saya masih menggunakan dual yang sama dengan yang tadi. Nah, di sini cuman ya tentu saya akan lakukan modifikasi sedikit. Di sana saya akan baca masukan dari user ya. User itu pengen minum dari bukan pengen minum, pilih minuman dari slot nomor berapa gitu ya. Kemudian saya simpan dalam variabel namanya selected slot. Kemudian saya akan kurangi ya. Saya akan kurangi nilai yang tersimpan pada array slots ya di indeks tertentu. Indeks ke berapa? Indeks ke selected slot dikurang 1. Loh, kok selected slot dikurang 1? Ingat tadi pemetaan kita ya, bahwa slot number itu ketika kita petakan dengan indeks, itu nggak sama nomornya. Jadi ketika slotnya nomornya 5, misalnya slot nomor 5, maka indeks numbernya adalah 4, karena harus dikurang 1, ya, supaya dia mappingnya pas, gitu ya. Jadi supaya mappingnya pas, dikurang 1. Oke, jadi saya kurang 1. Ya, kira-kira idenya bentuknya seperti ini ya. Jadi misalnya ketika usernya pilih slotnya nomor 2, berarti yang saya kurangi adalah array di indeks ke-1, ya, bukan di indeks kedua. Kenapa? Karena kalau di indeks kedua berarti itu adalah cerminan dari slot nomor 3, jadi nggak pas ya. Jadi saya harus kurangi 1. Oke, setelah saya kurangi berarti jumlahnya sudah tidak lagi seperti yang tadi ya. Tadi kan misalnya 12 ya, karena sudah dipilih slot nomor misalnya nomor 2, berarti kan jumlahnya sudah berkurang 1. Jadi untuk slot nomor 2 sudah jadi 3, yang tadinya 4 jadi 3, ya udah berkurang 1. Dan totalnya sudah tidak lagi 12 tapi jadi 11 gitu ya. Kemudian saya siapkan di sana sebuah string ya, state namanya. Kemudian saya juga siapkan sebuah variabel namanya bottle left, maksudnya berapa botol yang tersisa gitu, saya akan hitung. Kemudian saya akan set bottle left-nya itu 0 untuk sementara. Ini adalah inisialisasi. Kemudian untuk state-nya juga saya berikan string kosong. Ini untuk inisialisasi saja. Kemudian saya akan lakukan repetisi ya. Repetisi mulai dari 0 sampai 2. Udah 0 sampai 2, Pak. Ya, karena 0 itu adalah indeks pertama ya, indeks yang pertama dari array slots. Kemudian saya akan iterasi sampai indeks terakhir ya. Indeks terakhir itu sama dengan size min 1. Karena size-nya adalah 3, maka 3 min 1 ya 2 gitu ya. Nih kira-kira intinya seperti itu. Coba Anda ulang-ulangi video saya supaya Anda ngerti. Oke. Ya, saya akan repetisi sebanyak berapa kali? 3 kali ya. 0, 1, 2 gitu kan. Jadi 3 kali repetisi. Masing-masing repetisi akan mengakses satu elemen dari array. Jadi repetisi yang pertama akan mengakses indeks ke 0. Repetisi yang kedua saya akan mengakses indeks ke 1. Repetisi yang ketiga saya akan mengakses indeks ke 2 gitu ya. Nah, di sini yang saya lakukan adalah saya menjumlahkan berapa botol lagi yang tersisa. Ya, jadi awalnya bottle left itu kan 0, kemudian saya akan repetisi yang pertama saya akan tambahkan 0 ditambah dengan
isi dari nilai array indeks ke 0. Oh, indeks ke 0 itu 4, berarti ya bottom left 4. Kemudian saya akan repetisi lagi gitu ya. Saya akan repetisi lagi, kemudian akan dijumlahkan ya, nilai dari bottom left itu akan dijumlahkan dengan nilai pada indeks ke 1. Indeks 1 berapa? 3 ya. Kenapa 3, Pak? Loh, kan tadi kan si usernya milih slot kedua. Slot kedua itu kan diafiliasikan dengan indeks ke 1 ya. Indeks 1 kan udah berkurang, tadinya 4 jadi 3. Jadi sekarang bottom left itu 4 ditambah 3. 4 itu adalah dari indeks ke 0 ditambah dengan indeks ke 1 gitu ya. Jadi sudah 7 sekarang ya. Kemudian saya akan repetisi lagi ya. Saya akan jumlahkan lagi dengan nilai dari elemen kedua ya. Elemen kedua dari, bukan elemen kedua ya. Elemen dengan indeks kedua ya. Saya akan jumlahkan lagi, jadi totalnya ada 11. Jadi bottom left ini kalau sudah repetisi 3 kali, dia akan menghasilkan angka 11. Kemudian saya akan lihat bagian state ya. Nah, state ini untuk menampilkan menampilkan teks ya. Teksnya adalah ada berapa di slot sekian, ada berapa ya. Misalnya, oh slot 1 berisi 4, slot 2 berisi 3, slot 3 berisi 4 gitu ya. Jadi idenya seperti itu. Nah, di sini ada sebuah branching. Di sini branchingnya ditujukan untuk menentukan kapan saya tambahkan pipe ya. Itu kan pipe gitu ya, simbol pipe. Kapan saya tambahkan simbol pipe? Simbol pipe saya akan tambahkan ketika saya sedang tidak merepetisi yang terakhir. Jadi kalau ini repetisi yang terakhir, ya jangan ditambahin pipe, ya nanti jadi jelek, dia nggak pas, nggak sesuai dengan output yang diharapkan. Oke, jadi itu adalah isi dari repetisi ini. Anda coba nanti, Anda coba terjemahkan ini ke dalam Flowgorithm, terus Anda coba ya. Berikutnya adalah saya akan menampilkan state-nya. State-nya nanti akan misalnya seperti ini ya. Slot 1 isinya 4, slot 2 isinya 3, slot 3 isinya 4. Nah, itu contohnya untuk state ya. Nah, kemudian saya akan lihat apakah saya harus melakukan repetisi ya. Repetisi apa ini? Repetisi apakah saya harus shutdown atau tidak? Nah, itu kan ya. Syarat shutdown adalah kalau barang dagangan sudah habis. Ingat di sini saya menggunakan bottom left ya. Bottom left itu adalah hasil dari penjumlahan nilai-nilai pada array. Ya, array itu kan mencerminkan elemen-elemen array itu kan mencerminkan berapa jumlah botol tersisa dalam slot-slot itu ya. Jadi di sini saya coba lihat apakah bottom left itu lebih dari 0. Kalau bottom left lebih dari 0 artinya apa? Masih ada ya, masih ada botol minuman atau kaleng minuman yang tersisa di sana. Jadi saya belum bisa shutdown. Ya, ini masih mirip dengan yang sebelumnya. Anda bisa coba kembali ke solusi yang sebelumnya. Kemudian saya akan lakukan pemeriksaan ya, conditional expression-nya. Apakah saya harus continue serving? Jika jawabannya true, maka saya akan melakukan repetisi, ulangi lagi ya. Terima lagi masukan user. Oh, saya mau minum dari slot 3 dan seterusnya. Anda coba ini nanti. Nah, itu saja perbedaannya dengan solusi yang sebelumnya. Yang lainnya sebenarnya sudah sama. Oke, nanti Anda silakan coba ya. Seperti apa hasilnya, dan Anda akan ya rasakan sendiri. Oh, ini bedanya. Oke, sip. Kita lanjut. Berikut ini adalah beberapa hal yang saya sarankan untuk Anda coba sehingga Anda lebih mantap lagi dalam menggunakan array ya. Array ini sangat menantang. Oke. Yang pertama adalah bagaimana jika slotnya configurable. Oh Pak, ini kan tadi jadi kasus kita, kok sekarang jadi kasus kami? Ya, dari solusi yang barusan kita lihat, itu sebenarnya tinggal ditweak sedikit lagi ya, tinggal diedit sedikit lagi ya, sehingga Anda bisa benar-benar membuat slot itu configurable ya. Nanti Anda buat aja jumlah slot dan jumlah botol itu sebagai masukan dari user ya. Usernya mau masukkan berapa slot dan mau berapa botol per slot gitu ya. Itu intinya dari kasus 1 dan 2 ini ya.
Jadi kembali lagi configurable itu akan saya kembalikan ke Anda dan menjadi tugas Anda untuk mengerjakannya dengan menggunakan array. Ya, itu sedikit lagi ya, mungkin tinggal berapa baris ya? 4 atau 5 instruksi Anda modifikasi. Habis itu udah selesai. Yang ketiga adalah mengenai payment. Ingat bahwa kasus payment belum kita tangani, ya. Jadi kita belum menentukan berapa harga dari setiap slot, ya. Ingat asumsi kita adalah satu slot itu minumannya sama, ya. Jadi satu slot itu ya kalau di depan itu cola ya belakangnya cola semua ya. Nanti jangan cola air putih, cola air putih, cola air putih, enggak seperti itu ya. Satu slot itu sama semua. Jadi harganya akan sama untuk satu slot ya. Kalau slot 1 dengan slot 2 mungkin bisa lain jenisnya ya, lain jenis dagangannya, maka kita bisa asumsikan harganya mungkin bisa lain. Nah, harga ini sangat menarik dan bisa diselesaikan dengan array juga. Nah, ini tantangan yang bisa jadi nanti menjadi bagian dari ujian. Jadi coba Anda main-main, ini kisi-kisi ya, kisi-kisi panas. Oke, saya pikir itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan saya sarankan Anda coba mengulang-ulang bagian-bagian yang penting dari sesi kali ini. Semoga Anda bisa lebih mantap lagi. Saya kira ini saja. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Ciao.